Selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan peluang para tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes CAT. Apakah draft rancangan undang-undang yang awalnya membahas terkait dengan pengangkatan honorer secara otomatis menjadi PNS itu bisa terrealisasi atau seperti apa? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan honorer, adanya undang-undang aparatur sipil negara yang baru membuat para tenaga non-aparatur sipil negara berharap banyak. Mereka merasa bahwa pintu masuk menjadi aparatur sipil negara itu terbuka lebar. Ironinya, banyak tenaga honorer yang sangat yakin akan dapat diangkat menjadi PNS sebagaimana usulan DPR RI pada 2016 dan tertuang di dalam pasal 131A. Itu yang dikatakan oleh Dewan Pembina Forum Honorer kedua yang menyebutkan bahwa banyak honorer yang terkecoh dengan Undang-Undang SN baru. Dikira pasal-pasal yang dahulu yang tertuang dalam Undang-Undang SN yang baru itu yang disahkan di dalam draft dokumen rancangan Undang-Undang ASN yang memaparkan bahwa selama penantian 7 tahun Undang-Undang ASN memang baru disahkan pada 3 Oktober yang lalu. Ini peristiwa terbesar buat para tenaga honorer oleh karena sudah ditunggu sejak 2016 saat revisi Undang-Undang ASN masuk di dalam program legislasi nasional melalui Badan Legislasi DPR RI dan akhirnya pada 2020 masuk di Komisi 2 DPR RI. Dengan disahkannya Undang-Undang ASN yang baru, maka honorer juga harus bisa cerdas, jangan langsung menyimpulkan sendiri dari berita yang beredar di luar. Kalau di draft yang lama, draft rancangan Undang-Undang ASN yang lama yang menjadi usulan awal pada tahun 2016 saat pembahasan di Badan Legislatif memang masih menggunakan pasal 131A, di mana pasal 131A ini memang disebutkan bahwa honorer dan non-aparatur sipil negara wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Akan tetapi rekan-rekan perlu ketahui bahwa pasal 131A ini ditolak oleh pemerintah dan berganti ke dalam draft rancangan Undang-Undang ASN yang baru. Yang pasal 131A yang menyatakan bahwa penyelesaian honorer sampai batas waktu Januari 2014 dan itu memang merupakan draft lama saat pembahasannya masih Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Asman Abnur. Rekan-rekan, Undang-Undang ASN yang baru disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu dipastikan tidak ada seperti apa yang disebutkan di dalam pasal 131A. Walaupun pasal tersebut dihapus, maka pemerintah dan DPR tetap mengakomodir tenaga honorer di pasal 67 yang berbunyi bahwa tenaga non-ASN itu wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember tahun 2024. Jadi di Undang-Undang ASN yang baru pasal yang mengatur yakni pasal 67 di mana disebutkan bahwa penataan dan penyelesaian tenaga honorer itu wajib selesai di bulan Desember tahun 2024. Dan jelas pengertian penataan itu adalah melalui tahapan seleksi, verifikasi, validasi oleh lembaga yang berwenang. Jadi memang di pasal 67 sudah disebutkan dan ditegaskan bahwa pengangkatan dan penataan tenaga honorer itu tetap melalui tahapan seleksi, verifikasi, validasinya oleh lembaga yang berwenang. Ia juga menyoroti informasi bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PNS. Ia mengingatkan bahwa jika mau jadi PNS juga memiliki aturan, yakni masih terbenturnya usia yang memang usia maksimal 35 tahun. Jadi memang untuk syarat pengangkatan PNS sejauh ini dipersyaratkan bahwa usia itu maksimal 35 tahun. Jadi buat para tenaga honorer kedua itu setidaknya dia bisa diangkat menjadi P3K. Teman-teman honorer itu
tidak boleh egois oleh karena memang begitu aturannya. Ia pun menambahkan ada juga yang mengatakan bahwa saat ini P3K bisa menjadi PNS dengan undang-undang ASN yang baru. Informasi tersebut itu sangat menyesatkan oleh karena memang pengaturannya tidak demikian. Seharusnya honorer yang sudah menjadi P3K tetap bersyukur karena statusnya itu sudah dikategorikan sebagai aparatur sipil negara. Boleh berharap menjadi PNS, akan tetapi tetap juga melihat regulasi dan kebijakan yang diberlakukan saat ini. Koordinator honorer kedua ini juga mengajak kepada seluruh honorer dan P3K untuk fokus mengawal penyusunan peraturan pemerintah terkait dengan petunjuk teknis atau aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Setidaknya para rekan-rekan honorer tidak tergiur akan janji-janji manis para calo atau oknum nakal yang bisa menjanjikan PNS atau P3K dengan cara membayar, sebab memang untuk menjadi aparatur sipil negara tidak bisa melalui proses pembayaran seperti yang dijanjikan oleh para calo dan oknum-oknum yang nakal. Nah, rekan-rekan sekalian, ia pun mengaku sedih jika mendengar curahan honorer soal banyak yang kena tipu dengan membayar puluhan juta demi diangkat aparatur sipil negara. Lebih lanjut dikatakan bahwa memang Undang-Undang ASN itu melindungi honorer dan meningkatkan status pekerjaan mereka. Setidaknya dari honorer itu bisa berubah menjadi ASN, itu dahulu yang harus dipahami. Jadi rekan-rekan sekalian, hal ini juga untuk menjawab banyak yang beredar informasi-informasi yang menyesatkan atau info hoax terkait dengan draft dan dokumen Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana video yang beredar itu masih menayangkan pasal 131A, di mana pasal 131A ini memang pasal draft awal dari rancangan undang-undang yang menyebutkan bahwa setiap pegawai honorer atau non-aparatur sipil negara wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Dapat dipastikan bahwa draft itu adalah draft lama dan memang sudah diganti di dalam pasal 67 di Undang-Undang ASN, di mana disebutkan di pasal 67 itu bahwa penataan tenaga honorer itu dilakukan selamat-lambatnya tanggal bulan Desember tahun 2024. Semoga informasi ini bisa mencerahkan kepada rekan-rekan terhadap informasi-informasi palsu yang beredar di media sosial. Demikian rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap berita kali ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan.